Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Lutfi Septinawati dengan NIM 203111121. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7. Yang pertama dari bab 1 yaitu Overview of Strategic Financial Management. Jadi, kita perlu manajemen keuangan strategik karena tingkat ketidakpastian yang tinggi. Tujuan utama perusahaan yaitu untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memilih investasi optimal dan peluang pembiayaan yang memaksimalkan pengembalian yang diharapkan dengan risiko minimum. Harga saham itu bisa turun juga bisa naik, tergantung pada kinerja perusahaan. Manajer harus terlibat dalam kegiatan yang efisien atau relevan yang menghasilkan EVA positif. Lalu, keputusan manajemen keuangan itu ada 3. Yang pertama, keputusan investasi, yaitu pemilihan aset di mana dana akan diinvestasikan oleh perusahaan. Yang kedua, keputusan pembiayaan, yaitu pemilihan bauran pembiayaan atau struktur modal. Dan yang terakhir yaitu keputusan dividen, yaitu pemilihan alternatif yang tersedia dalam menangani keuntungan perusahaan. Selanjutnya, bab 2 yaitu hubungan agensi dan tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan menurut Dam dan Neuber tahun 1992 adalah proses di mana korporasi dibuat responsif terhadap hak dan keinginan pemangku kepentingan. Teori agensi yaitu dipelopori oleh Jensen dan Meckling tahun 1976. Ada pemisahan kepemilikan dan kendali. Hubungan prinsipal-agen. Prinsipal adalah pemilik perusahaan atau pemegang saham, dan agen atau manajer adalah yang berwenang tidak hanya untuk bertindak atas nama prinsipal, tetapi juga untuk kepentingan terbaik mereka. Padahal asumsi dasar dan rasionalnya adalah bahwa setiap orang akan memaksimalkan kepentingan mereka sendiri yang mengarah pada konflik keagenan. Terdapat istilah homo economicus, yaitu mementingkan diri sendiri dibandingkan dengan orang lain. Lalu selanjutnya konflik agensi, yaitu muncul dari perpisahan kepemilikan dan kontrol, lalu asimetris informasi, lalu prinsipal tertarik pada maksimalisasi keuntungan, dan terakhir manajer tertarik untuk memaksimalkan kepentingan mereka sendiri. Lalu bagaimana cara mengurangi konflik keagenan atau biaya keagenan? Yaitu dengan menetapkan insentif yang sesuai dan merancang kegiatan pemantauan yang baik. Mengapa tata kelola perusahaan? Karena akses yang lebih baik ke keuangan eksternal, biaya modal yang lebih rendah, suku bunga pinjaman, lalu peningkatan kinerja perusahaan dan penilaian perusahaan yang lebih tinggi atau keberlanjutan, lalu mengurangi resiko krisis dan skandal perusahaan. Selanjutnya bab 3 yaitu analisis kelayakan usaha. Jadi analisis kelayakan adalah proses menentukan apakah sebuah ide merupakan fondasi yang layak untuk menciptakan hasil yang sukses. Penjatahan modal yaitu ketika jumlah pengeluaran untuk proyek modal dalam periode tertentu terbatas atau batasan biaya. Proyek harus diberi peringkat dalam hal manfaat bersihnya dibandingkan dengan biaya investasi, dan bahkan jika dana berlimpah, proyek sebenarnya mungkin saling eksklusif. Lalu selanjutnya jenis analisis kelayakan yaitu yang pertama industri dan pasar, yang kedua produk atau layanan, dan yang terakhir keuangan. Lalu klasifikasi proyek yaitu ada diversifikasi, lalu ekspansi, lalu peningkatan, lalu beli atau sewa, dan terakhir penggantian. Selanjutnya karakteristik proyek, yaitu ada yang pertama mandiri, sebuah proyek yang penerimaannya atau penolakannya tidak menghalangi penerimaan proyek lain yang sedang dipertimbangkan. Yang kedua bergantung, sebuah proyek yang penerimaannya tergantung pada penerimaan satu atau lebih proyek lainnya. Yang ketiga saling eksklusif, sebuah proyek yang penerimaannya menghalangi penerimaan satu atau lebih proyek alternatif.
Dan yang terakhir, pengurutan sebuah proyek berisi opsi untuk berinvestasi di proyek lain. Lalu, analisis kelayakan proyek terdapat DCF, arus kas diskon, dan non-DCF. Yang pertama DCF atau arus kas diskon terdapat Profitability Index, NPV, IRR, dan MIRR. Lalu non-DCF terdapat Payback Period dan ARR. Masing-masing memerlukan estimasi arus kas yang diharapkan, umur proyek, dan tingkat diskonto yang sesuai dengan biaya modal. Lalu data yang valid sulit diperoleh yang merupakan kelemahan utama dari semua teknik. Jadi teknik mana yang lebih unggul? Sebuah teknik yang konsisten dengan prinsip maksimalisasi kekayaan pemegang saham yaitu berdasarkan dan mempertimbangkan semua arus kas, lalu mempertimbangkan nilai waktu dari uang, dan terakhir tidak bias dalam memilih proyek. Ukuran yang berbeda memberikan jenis informasi yang berbeda. Keputusan paling umum yang dibuat didasarkan pada NPV karena dinyatakan dalam jumlah uang yang tepat. Selanjutnya, bab 4 yaitu penganggaran modal dan kasus untuk NPV dan IRR. Yang pertama membahas tentang masalah potensial di bawah proyek saling eksklusif atau mutually eksklusif. Pemeringkatan proposal proyek dapat menimbulkan hasil yang kontradiktif yang dipengaruhi oleh skala investasi, pola arus kas, dan kehidupan proyek. Penerimaan proyek di bawah IRR dan NPV. Dalam proyek independen, IRR menghasilkan keputusan terima tolak yang sama dengan NPV. Namun dalam proyek saling eksklusif, peringkatnya berbeda. Perbedaan antara IRR dan NPV bergantung pada asumsi masing-masing mengenai tingkat reinvestasi. Asumsi tingkat reinvestasi. NPV mengasumsikan reinvestasi di WACC, sedangkan IRR mengasumsikan reinvestasi pada IRR itu sendiri. Asumsi mana yang lebih masuk akal? Bagi kebanyakan perusahaan, dengan asumsi reinvestasi di WACC lebih baik dan lebih realistis. IRR melebih-lebihkan pengembalian yang diharapkan untuk proyek yang diterima karena arus kas diasumsikan diinvestasikan kembali pada IRR itu sendiri. Oleh karena itu, umumnya lebih besar dari tingkat pengembalian yang diharapkan sebenarnya. MIRR atau NPV, kelebihan MIRR dibandingkan IRR yaitu pertama, sementara IRR mengasumsikan bahwa arus kas proyek diinvestasikan kembali pada IRR itu sendiri. MIRR mengasumsikan bahwa itu adalah diinvestasikan kembali dengan biaya modal yang merupakan asumsi yang lebih realistis. Yang kedua, MIRR menghilangkan beberapa masalah IRR. Apakah MIRR sebagus NPV? Untuk proyek independen, NPV, IRR, dan MIRR selalu mencapai kesimpulan terima tolak yang sama. Untuk proyek yang saling eksklusif, konflik dapat muncul. Brigham dan Earhart menyatakan bahwa yang pertama, MIRR lebih unggul daripada IRR sebagai indikator tingkat pengembalian proyek. Tetapi yang kedua, NPV lebih baik daripada IRR atau MIRR ketika memilih di antara proyek yang bersaing. Selanjutnya, bab 5 yaitu penganggaran modal dalam kondisi ketidakpastian. Penganggaran modal adalah seluruh proses menganalisis proyek dan memutuskan mana yang akan diterima. Dengan memilih antara investasi dan memutuskan apakah akan mendanai proyek baru atau tidak. Fungsi penganggaran modal yaitu proses yang digunakan perusahaan untuk memilih serangkaian investasi yang menghasilkan kekayaan paling banyak bagi pemegang saham. Pilih investasi yang manfaat marginalnya melebihi biaya marginal. Selanjutnya, mengapa penganggaran modal begitu penting? Karena melibatkan investasi sumber daya yang besar, tidak mudah dibalik, memilih implikasi jangka panjang bagi perusahaan, dan melibatkan ketidakpastian dan risiko bagi perusahaan.
Lalu, jenis eksternalitas dalam penganggaran modal. Yang pertama, negatif dalam perusahaan. Kanibalisasi yang terjadi ketika produk baru bersaing dengan yang lama. Yang kedua, positif dalam perusahaan. Sebuah proyek baru akan melengkapi yang lama, di mana arus kas di yang lama akan meningkat ketika yang baru diperkenalkan. Yang ketiga, lingkungan, dampak proyek terhadap lingkungan. Lalu, proyek saling eksklusif dengan kehidupan yang tidak setara. Masalah lain dalam penganggaran modal yaitu biaya modal yang mengikat dan kehidupan ekonomi versus kehidupan fisik. Arus kas proyek terdapat arus kas inkremental, yaitu perbedaan antara arus kas perusahaan jika mengimplementasikan proyek versus arus kas ketika proyek ditolak. Biaya hangus yaitu pengeluaran yang terkait dengan proyek yang terjadi di masa lalu dan tidak dapat dipulihkan di masa depan terlepas dari apakah proyek tersebut diterima atau tidak. Terakhir, biaya peluang yaitu terkait dengan aset yang sudah dimiliki perusahaan. Lalu, mengukur resiko proyek yang berdiri sendiri terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama analisis sensitivitas, simulasi Monte Carlo, dan terakhir analisis skenario. Yang pertama analisis sensitivitas yaitu jenis analisis ketidakpastian bagaimana jika di mana variabel atau asumsi diubah dari kasus dasar untuk menentukan dampak terhadap hasil terukur proyek. Selanjutnya analisis skenario adalah teknik analisis resiko di mana kasus terbaik dan terburuk dibandingkan dengan kasus dasar proyek. Selanjutnya bab 6 dan bab 7 yaitu merger dan akuisisi. Bentuk-bentuk restrukturisasi perusahaan yaitu merger, akuisisi, aliansi strategis, melakukan pembelian pribadi dan leverage, dan terakhir divestasi. Merger adalah dua perusahaan digabungkan atas dasar yang relatif sama. Nama mungkin salah satu dari parents atau kombinasi, dan salah satu parents biasanya muncul sebagai manajemen yang dominan. Lalu pada akuisisi yaitu satu perusahaan membeli perusahaan lain, dapat berupa saham pengendali, mayoritas atau seluruh saham perusahaan target, dan terakhir bisa ramah atau bermusuhan, biasanya dilakukan melalui penawaran tender. Selanjutnya, karakteristik akuisisi yaitu bentuk transaksi, yaitu pembelian saham dan pembelian aset. Metode pembayarannya uang tunai, sekuritas, dan kombinasi uang tunai dan surat berharga. Sikap manajemen yaitu bermusuhan dan ramah. Alasan untuk merger dan akuisisi adalah meningkatkan kekuatan pasar yang sebagai hasil dari peningkatan ukuran perusahaan dan tingkat hambatan masuk yang lebih tinggi. Lalu resiko lebih rendah dalam mengembangkan produk yaitu lebih mudah untuk memperkirakan hasil akuisisi dibandingkan dengan pengembangan produk internal. Selanjutnya tingkat diversifikasi yaitu modus paling umum dalam memasuki pasar baru dengan produk baru. Dan terakhir mengembangkan kemampuan yaitu mengakuisisi perusahaan dengan kemampuan terkait dan saling melengkapi untuk membangun basis pengetahuan mereka sendiri. Lalu alasan untuk merger yaitu terdapat motif strategis, motif finansial, dan motif manajerial. Mencapai sinergi dari perusahaan gabungan adalah tujuan akhir dari merger. Lalu kapan merger dan akuisisi menciptakan nilai? Yaitu ketika memungkinkan perusahaan untuk mengeksploitasi peluang kompetitif yang menghasilkan sinergi.